Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Langkah Mahfud MD untuk mundur dari kursi Menko Polhukam menjelang Pilpres 2024 saat ini menjadi pembicaraan. Banyak yang mengapresiasi langkah dari Mahfud MD ini karena dianggap mengurangi potensi konflik kepentingan. Dalam pernyataan pada Rabu 31 Januari di Lampung Tengah, Mahfud mengatakan dirinya akan mundur secara terhormat sebagaimana etika yang dijunjung oleh orang Jawa. Menurutnya, hal ini harus dilakukannya karena dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo secara terhormat pula. Pengunduran diri Mahfud ini dianggap membuatnya lebih bebas untuk bernyanyi dalam mengkritik pemerintah. Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud, Karania Dharma Saputra dalam jumpa pers di Jakarta Pusat pada Rabu 31 Januari mengatakan pihaknya berharap Mahfud lebih leluasa dalam menyuarakan kritik untuk pemerintah. Pasalnya, saat menjadi Menko Polhukam, Mahfud masih menahan diri karena ia menyebut maksud suara yang lebih lantang, yakni menyuarakan soal adanya kekerasan dan intimidasi saat proses pemilu 2024. Pengunduran diri ini sekaligus untuk mengkritik paslon yang didukung oleh kekuasaan. Sementara itu, dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai mundurnya Mahfud merupakan pukulan politik sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi. Menurut Umam, keputusan Mahfud ini tampaknya sudah ditunggu-tunggu oleh Jokowi. Tidak hanya itu, Umam menilai keputusan Mahfud untuk mundur mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang, menyatakan perang terbuka kepada Jokowi. Saya kira memang begini, waktu di Semarang saya juga kebetulan mendampingi Profesor Mahfud dan waktu itu memang disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa ini merupakan kritik moral, protes moral gitu ya terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan, aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, secara sangat telanjang, secara sangat terang benderang untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dan itulah yang sebetulnya akhirnya mendorong Profesor Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini. Nah, apalagi sekarang kita melihat terakhir beberapa waktu belakangan, ya kan beberapa hari yang lalu kita melihat juga ada statement yang juga sangat memprihatinkan banyak orang, yang kemudian membuat bahwa oh kalau begitu meskipun Anda sedang menjabat sebagai pejabat negara, Anda boleh-boleh saja memihak, Anda boleh-boleh saja berkampanye, yang secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa dengan demikian maka firewall antara kekuasaan, fasilitas negara, dan aparat negara untuk menjamin sebuah keberlangsungan dari pemilu yang jujur dan adil tiba-tiba menjadi hilang gitu. Kita semua tahu bahwa persyaratan utama dari pemilu yang jujur dan adil itu adalah netralitas dari aparat, netralitas dari penggunaan fasilitas-fasilitas negara, atau bukan netralitas, tidak dibolehkannya penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pemenangan dari satu pasangan calon tertentu. Kan itu yang merupakan fundamen utama gitu, hal yang sangat fundamental kalau kita ingin memiliki sebuah pemilu yang jujur dan adil. Isu mundurnya menteri dari kabinet yang santer terdengar kini pelan mulai terbukti, yakni dengan pengumuman dari Mahfud MD yang memilih mundur dari kursi Menko Polhukam. Sebelumnya muncul isu ada beberapa menteri, utamanya Teknorat, akan mundur. Ada dugaan bahwa mundurnya para menteri tersebut berkaitan dengan proses pemilu saat ini. Namun hal ini kemudian dibantah berulang kali oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah pada Rabu 31 Januari mengaku belum menerima laporan terkait dengan mundurnya Mahfud MD. Presiden Jokowi mengatakan dirinya sangat menghargai keputusan dari anak buahnya itu. Ditanya soal kondisi kabinet saat ini, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa jajarannya solid. Jaga kesehatan. Mahfud MD apakah benar mundur, Pak? Pak Mahfud MD Apa? Pak Mahfud MD apakah benar mundur? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya, Kabinet solid, Pak? sangat solid.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri-Menteri Jokowi lainnya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto misalnya. Dalam keterangan pada Rabu 31 Januari di Karawang, Erlangga berharap agar pilihan politik Mahfud bisa berjalan sesuai harapannya. Erlangga kemudian memastikan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini masih solid. Pun sama halnya dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Solo pada Rabu 31 Januari. Zulhas mengatakan perbedaan yang terjadi di antara para menteri adalah hal yang biasa. Jelang Pilpres 2024, sejumlah kabar tidak sedap muncul di lingkaran istana. Selain isu menteri ramai-ramai mundur, muncul kabar bahwa suasana kabinet Jokowi sudah tidak nyaman. Hal ini diembuskan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto dalam keterangan pada Selasa 30 Januari lalu. Hasto mengatakan berdasarkan keterangan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini, suasana kabinet saat ini tidak nyaman. Tidak hanya itu, Hasto juga menyinggung langkah Presiden Jokowi yang gencar membagikan bansos tanpa melibatkan Risma. Ia pun menduga tak dilibatkannya Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDIP. Pernyataan dari Hasto ini pun langsung mendapat bantahan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Selasa 30 Januari. Pratikno mengatakan suasana kabinet saat ini masih cair, bahkan para menteri masih bercanda. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Rabu 31 Januari. Bahlil bahkan menduga hanya Risma saja yang merasakan suasana tidak nyaman. Ia mengklaim sejauh ini para menteri berkomunikasi seperti biasa dan nyaman dalam menjalankan rapat. Bahlil menuturkan bahwa saat ini semua menteri kabinet Jokowi masih fokus bekerja, menuntaskan tugas hingga masa jabatannya berakhir. Namun ia tak menampik saat ini ada menteri yang berasal dari parpol bekerja memenangkan capres tertentu. Langkah mundur Mahfud MD dari Kabinet Presiden Joko Widodo nampaknya tidak akan diikuti oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, selain Mahfud, Prabowo juga menjadi peserta dalam Pilpres 2024. Tanda-tanda Prabowo tidak akan mundur mengacu pada pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Rabu 31 Januari. Muzani mengatakan dirinya meminta Prabowo menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri hingga akhir periode pemerintahan Jokowi. Menurut Muzani, meski berstatus sebagai Menhan dan Capres di saat yang bersamaan, Prabowo dinilai bisa membedakan dan membagi posisinya. Prabowo pun akan mengambil cutinya jika menjalani agenda kampanye saat hari kerja. Lebih lanjut, Muzani menjamin tidak ada konflik kepentingan yang dimainkan Prabowo dalam konteks pencapresannya. Terkait langkah Mahfud, Muzani berujar pihaknya menghargai keputusan tersebut. Politisi Gerindra ini yakin mundurnya Mahfud tidak akan berpengaruh buruk pada jalannya pemerintahan saat ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ditemui di Ritz-Carlton, Jakarta pada Rabu 31 Januari menilai mundurnya Mahfud merupakan hak politiknya. Meski begitu, Prabowo enggan merinci apakah dirinya akan mengikuti jejak Mahfud. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.